Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tes. Oke, Pak. Sore, Pak. Ya. Hari ini saya akan masuk ke salah satu tema yang sangat penting. Ya. Yaitu sistem diferensi dan diferensial ya. Di sini kita akan menggunakan, menurut saya, one of the best work ya. Salah satu buku yang terbaik atau hasil kerja terbaik dalam bidang ini. Ini ditulis oleh Guibert Quakernack dan Rafael Sivan yang tadi covernya saya tunjukkan ya. Saya udah coba cari-cari itu. Buku itu terbit tahun 91, Modern Signal and System, dan termasuk mahakarya ya. Mr. Quakernack itu kalau nggak salah sekarang ngajar di Twente University. Dia memperoleh master degree dari Berkeley University dalam waktu 1 tahun dan PhD degree dalam waktu 1 tahun. Kelebihan buku beliau ini dia urut dan jelas ya. Yang mungkin di buku lain sangat sulit diperoleh karena tema seperti sistem diferensi dan diferensial ini memang, dan tema-tema dalam signal dan sistem itu secara praktis banyak ditemuin di lapangan dan digunakan oleh engineer, tapi bagaimana agar bisa dipelajari dengan enak, urut, konsepnya itu logikanya jelas, mathematically provable. Ya, di sisi lain nilai praktisnya tinggi ya. Itu bisa ditemukan di buku Quakernack dan Sivan. Masih ada di Tokopedia juga, masih Anda bisa beli juga. Di Amazon masih ada. Ya. Saya mencoba cari itu sulit sekali ya. Maaf. Oke, kita mulai ya. Tolong ini dicatat. Saya tidak bisa share bahan ini ya. Kalau Anda bisa cari sendiri, monggo. Dicatat dan nanti dikumpulkan. Terserah ya, Anda mau bagaimana cara mencatatnya ya. Oke. Saya mulai dulu dari pengertian difference dan differential system. Nah, ini. Jadi, difference system itu untuk sistem discrete, differential system untuk sistem continue. Secara umum, difference system itu, sistem diferensi atau different system itu adalah suatu sistem input-output ya. Waktu diskrit ya. Sumbu waktunya ini bisa
mulai dari minta hingga sampai tak hingga atau 0 sampai tak hingga. Namun dia pasti bilangan bulat ya kalau diskrit. Sedemikian hingga setiap pasangan input output. Nah, di buku ini input itu disebut U, output itu disebut Y ya. Kalau di buku yang lalu yang sering kita pakai itu X dan Y. Jadi sinyal input disebut U, sinyal output disebut Y. Itu memenuhi persamaan diferensi. Bentuknya seperti yang ditunjukkan itu ya. F. Ini ya. F itu fungsi ya. Fungsi dari output ya. Yn sampai Yn plus N, koma, input ya. UN sampai UN plus M ya. Kemudian ini bisa fungsi waktu juga sama dengan 0. Jadi ini bentuk yang sangat umum, masih bisa non-linear, bisa linear, very general. Di mana di sini N adalah waktu diskrit, N besar dan M itu adalah bilangan bulat yang tak negatif, dan F itu adalah sebuah fungsi. Ya, bisa bernilai, sinyalnya bisa bernilai real, bisa kompleks ya. Jumlah ininya ada N plus M plus 2 ya. N itu dari sini ya, 1 sampai N. M itu dari 1 sampai M. Tambah 2 karena ini ada yang plus 0 nih ya. Terus selain itu ada cross, ini ada waktu diskrit T ya, N ini. Dan ini bernilai kompleks ya. Jadi ini tidak harus bilangan real, tapi biasanya sih kita mainnya di bilangan real, tapi bisa kompleks juga. Nah, untuk yang kontinunya mirip, semuanya mirip, tapi tentunya waktu nanti jadi bilangan real ya. Kemudian operasi pergeseran waktu di sini berubah jadi operasi diferensial. Itu saja. Waktunya ini jadi bilangan real ya. Nah, contohnya apa? Nah, bentuk matematisnya umumnya seperti itu, contohnya macam-macam. Ya. Tapi sebelumnya ini Pak Kwakernak dan Pak Sipan ini ngingetin kalau nanti ada sistem yang didiskritisasi ini bisa. Biasanya disebut sampled different system. Contohnya ini misalnya motor itu kontinu ya, tapi dia dilihat pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu-waktu tertentu ini disebut sampling time ya, T, 2T, 3T, dan seterusnya. Ini disebut sampling time atau waktu pencuplian. Soalnya kita berhadapan dengan komputer ya. Jadi biasanya kalau kita punya motor, punya robot ya, informasinya kita ambil secara samplet ya, dicuplik ya. Nyupliknya bisa per detik, bisa per mikrodetik, bisa per milidetik, tergantung kebutuhan. Ya kalau rudal per detik telat ya. Kalau corona diambil per detik, informasi data corona ya kebanyakan. Biasanya para ahli ngambilnya per hari. Nggak tahu kalau ada varian yang sangat cepat sehingga nanti harus diambil per jam atau per menit.
Biasanya sampel time-nya sama ya, T ini inputnya pun sama, diambil per, nah itu namanya sample difference system. Jadi kalau kita mau ngontrol motor misalnya, dimasukkan dulu ke komputer, itu di diskretisasi waktunya, caranya dengan melakukan pencuplian. Lakukan yang ini ya, sample difference system. Nah, ini beberapa contohnya. Misalnya adalah exponential smoother ya. Ini exponential smoother itu biasanya dipakai untuk forecasting, untuk menebak. Samaannya order 1, exponential smoother order 1 seperti ini ya. Kalau Anda pengen tahu exponential smoother itu gampangnya ya, kayak ini misalnya. Ini kayaknya bilang ini ya. Kalau Anda main di data science sekarang banyak sekali tuh pakai exponential smoothing ya. Sama dasar forecasting tuh biasanya exponential smoothing ini. Yang biasanya kalau di Python atau di forecasting itu disebut, atau di data science disebut ARMA, ARIMA.